Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini dalam kuliah komunikasi gender, bertemu lagi dengan saya Titin Setiawati yang akan mengampu mata kuliah komunikasi gender dan akan membahas soal ketidakadilan gender. Apa itu ketidakadilan gender? Sebetulnya yang disebut sebagai ketidakadilan gender merupakan bentuk perlakuan atau perbedaan perlakuan berdasarkan karena alasan gender. Bisa juga yang disebut sebagai ketidakadilan gender merupakan pembatasan peran, pikiran, atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan antara hak perempuan dan laki-laki. Ketidakadilan gender ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, bisa juga terjadi dalam berbagai situasi dan dimanapun tempatnya. Kita akan mempelajari bagaimana ketidakadilan gender ini kemudian berpengaruh terhadap kehidupan perempuan sehari-hari dan juga berakibat bagaimana perempuan mendapatkan pembatasan-pembatasan akses yang akan mengurangi potensi yang dia miliki. Mengingatkan kembali kenapa kita mempelajari soal komunikasi gender hingga di tahap ini dan kemudian kita nanti akan melangkah ke tahap-tahap berikutnya bahwa kita harus memiliki pemikiran sebagai dasar semua orang pada dasarnya memiliki hak yang sama. Semua orang terlahir dengan hak yang sama, apapun jenis kelaminnya, apapun latar belakang yang dia miliki, ini memiliki hak yang sama. Jadi sudah seharusnya dalam masyarakat kita tidak ada lagi orang yang memiliki hak istimewa atau justru memiliki hak-hak yang terkurangi karena latar belakang yang dia miliki, termasuk di dalamnya adalah soal latar belakang jenis kelamin. Pertanyaan yang sering muncul adalah siapa sih yang sebetulnya berpotensi untuk menjadi korban ketidakadilan gender? Jawabannya, pada dasarnya semua orang berpotensi untuk menjadi korban ketidakadilan gender. Kemudian pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah bahwa apakah laki-laki bisa menjadi korban ketidakadilan gender? Sangat bisa. Pada dasarnya siapapun, tidak peduli apa jenis kelaminnya, bisa menjadi korban ketidakadilan gender. Meskipun berdasarkan data dan realita, perempuan ini yang lebih banyak menjadi korban ketidakadilan gender. Bagaimana contohnya ketidakadilan gender yang terjadi gitu ya? Kalau yang terjadi pada perempuan ini banyak sekali. Misalnya ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan bekerja di sebuah perusahaan yang sama dengan posisi yang sama, tetapi mereka menerima jumlah pendapatan yang berbeda karena jenis kelamin. Nah, ini yang disebut sebagai ketidakadilan gender. Lalu kemudian bagaimana contoh ketidakadilan gender yang dihadapi laki-laki? Misalnya ketika ada seorang laki-laki dan perempuan yang melamar pekerjaan yang sama, tetapi kemudian si laki-laki dinilai bahwa dia tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan baik karena dia seorang laki-laki, maka kemudian tidak diterima. Nah, ini adalah salah satu contoh ketidakadilan gender yang diterima oleh laki-laki. Jadi, pada dasarnya, semua orang, tidak peduli apapun jenis kelaminnya, ini bisa berpotensi untuk menjadi korban ketidakadilan gender. Yang sering menjadi pertanyaan adalah siapa saja yang bisa mengalami ketidakadilan gender atau menjadi korban ketidakadilan gender. Pada dasarnya, setiap orang bisa menjadi korban ketidakadilan gender. Dan pertanyaan selanjutnya yang sering diterima adalah, apakah laki-laki juga bisa menjadi korban ketidakadilan gender? Bisa. Pada dasarnya semua orang berpotensi dan bisa menjadi korban ketidakadilan gender. Bagaimana contohnya? Setelah kita menyadari apa pentingnya kita untuk mempelajari soal ketidakadilan gender dan siapa saja yang berpotensi untuk mengalami ketidakadilan gender,
maka akan lebih baik kalau kita menggali terlebih dahulu apa yang disebut sebagai ketidakadilan gender, sehingga nanti ke belakang ketika kita membahas yang lain itu akan menjadi lebih mudah. Jadi, sebetulnya ketidakadilan gender ini ada dua. Yang pertama adalah bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, dan yang kedua ini adalah pembatasan peran, pemikiran, atau perbedaan perlakuan yang berakibat pada terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Jadi kalau misalnya kita memiliki sebuah pemikiran yang kemudian tidak diakui oleh orang lain hanya karena alasan kita gendernya berbeda, maka itu sudah bisa disebut sebagai ketidakadilan gender. Atau misalnya kita mengalami perlakuan yang berbeda, misalnya dalam tempat kerja kita, karena alasan gender, alasan-alasan yang dikonstruksi oleh masyarakat, maka itu juga bisa disebut sebagai ketidakadilan gender. Ini merupakan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sering terjadi di dalam masyarakat kita. Jadi yang pertama, ini adalah subordinasi, merupakan sebuah kondisi yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Kemudian yang kedua ini adalah stereotype gender. Ini adalah penandaan terhadap suatu kelompok tertentu dan ini penandaan ini berdasarkan jenis kelamin. Ini yang sering kali merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Kemudian yang ketiga ini adalah beban ganda. Bagaimana seseorang gitu ya dengan jenis kelamin tertentu itu menerima beban pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan seseorang yang lain dengan jenis kelamin yang berbeda. Kemudian yang keempat, ini adalah marginalisasi. Seperti yang kita tahu bahwa margin itu adalah garis pinggir, sehingga marginalisasi adalah proses peminggiran dari sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan atau laki-laki akibat perubahan gender yang ada di masyarakat. Dan yang kelima, ini adalah kekerasan. Jadi perlakuan kasar atau tindakan yang bersumber dari jenis kelamin tertentu atau dengan kata lain bisa dibilang bahwa ini adalah gender-based violence. Apa sebenarnya yang disebut sebagai diskriminasi terhadap perempuan? Berdasarkan Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women, mengartikan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin. Pembatasan ini bisa berupa apa saja. Jadi, pembatasan, pembedaan, pengucilan ini bisa mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok yang diantaranya ada dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, atau apapun lainnya yang diberlakukan terhadap perempuan atas dasar perbedaan jenis kelamin. Yang perlu kita sadari adalah bahwa diskriminasi terhadap perempuan ini kemudian sering melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ini yang pertama bisa kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga. Yang kedua adalah kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas. Dan yang ketiga adalah kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara. Nah, ketika kita berbicara soal ketidakadilan gender yang adalah perbedaan perlakuan karena jenis kelamin, maka mau tidak mau kita juga berbicara soal peran gender. Apa sih yang disebut sebagai peran gender? Peran gender ini adalah peran-peran yang dilaksanakan atau dilakukan oleh perempuan dan laki-laki karena jenis kelamin mereka yang berbeda. Nah, bagaimana peran-peran gender yang ada di dalam masyarakat kita? Kita akan bahas di dalam slide yang berikutnya. Ini adalah pembedaan peran laki-laki dan perempuan yang berdasarkan gender atau berbasis gender.
Jadi pembedaan apa saja yang seringkali terjadi di dalam masyarakat kita? Yang pertama adalah pembedaan peran dalam hal pekerjaan. Dalam pembedaan hal berdasarkan pekerjaan ini, laki-laki sering dianggap sebagai pekerja produktif, pekerja yang menghasilkan uang, sementara perempuan dianggap sebagai pekerja reproduktif, yaitu adalah kerja yang menjamin pengelolaan dan reproduksi angkatan kerja, termasuk di dalamnya adalah mengurusi pekerjaan rumah tangga, melahirkan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, adalah pembedaan wilayah kerja. Jadi di dalam masyarakat kita, laki-laki ini sering dianggap sebagai pekerja yang wilayahnya adalah dalam wilayah publik, wilayah umum. Sementara perempuan ini khusus bekerja di dalam wilayah domestik. Dan yang ketiga adalah pembedaan status. Laki-laki ini sering dianggap sebagai subjek dalam masyarakat, sebagai penentu. Sementara perempuan ini dianggap sebagai objek, sebagai orang-orang yang diatur dan ditentukan. Dan yang keempat, ini adalah pembedaan sifat. Perempuan seringkali dilekati gitu ya, atau ditempeli dengan sifat-sifat yang lembut, feminin, sopan, dan cengeng. Sementara laki-laki ini dilekati dengan sifat-sifat yang keras, berani, rasional, aktif, dan gagah. Padahal sebetulnya baik laki-laki maupun perempuan ini mempunyai peran yang sama seharusnya. Tidak ada peran yang berbeda karena jenis kelamin. Kita di sini berbicara soal peran gender dan kelas sosial. Jadi seperti yang kita pahami bahwa pada dasarnya masyarakat itu terbagi menjadi beberapa kelas sosial yang sering kita kenal sebagai stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini biasanya terbagi dengan indikator ekonomi. Meskipun menurut Weber seringkali stratifikasi ini tidak hanya terkait indikator material atau yang terlihat, tetapi juga yang bersifat non-material. Misalnya adalah soal status kehormatan dalam masyarakat dan hubungan-hubungan sosial. Nah, secara umum biasanya masyarakat ini terbagi menjadi 3 kelas sosial, yaitu kelas sosial atas, kelas sosial menengah, dan kelas sosial bawah. Nah, konsepsi yang terjadi, konsepsi gender pada kelas-kelas sosial ini ternyata berbeda-beda antara kelas 1 dengan kelas yang lainnya. Jadi, pada tahun 2012 ini Trail and Carnev menyatakan bahwa dalam keluarga dengan penghasilan rendah, baik istri maupun suami ini sama-sama mengharapkan pekerjaan yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa peran gender tradisional di mana suami mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga ini justru tidak berlaku pada keluarga yang ada di kelas bawah. Di sini baik suami maupun istri bekerja bersama-sama karena adanya tuntutan ekonomi. Jadi mereka bekerja sama untuk mewujudkan ekonomi yang lebih stabil. Nah, ini terbuktikan dengan riset Haryanto pada tahun 2008 juga sebagai pendukung. Ini bahwa di Trenggalek ini wanita itu turut menyumbang pendapatan rumah tangga yang cukup signifikan dengan menjadi pemecah batu. Seperti yang kita ketahui bahwa pekerjaan pemecah batu ini pekerjaan yang cukup berat dan mungkin dalam masyarakat kita pekerjaan ini selayaknya justru dilakukan oleh laki-laki. Nah, karena adanya tuntutan ekonomi, mereka melakukan ini, perempuan-perempuan ini melakukan ini untuk membantu ekonomi keluarga, sehingga peran gender yang secara tradisional ini dilekatkan pada laki-laki justru diambil alih oleh perempuan. Nah, ini yang membuktikan bahwa dalam strata sosial kelas bawah ini baik suami maupun istri, baik laki-laki dan perempuan karena adanya tuntutan ekonomi ini justru tidak berlaku. Mereka bekerja sama untuk mewujudkan ekonomi yang lebih stabil. Perlakuan gender yang tidak berlaku dalam keluarga kelas bawah juga bisa kita lihat dari pola pengasuhan anak. Jadi dalam keluarga-keluarga yang berada pada stratifikasi sosial kelas bawah, ini
dalam kasus kepengurusan anak, ini seringkali dilakukan secara spontan dan menjadi tanggung jawab komunal. Jadi, tidak jarang fungsi sosialisasi nilai yang ada pada anak-anak ini diserahkan kepada lingkungan sosialnya, karena orang tuanya dua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan, ini sibuk bekerja untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Jadi ini Epstein tahun 1961 mengemukakan bahwa anak dari keluarga kelas bawah turut dipekerjakan untuk membantu kondisi ekonomi keluarga. Jadi seringkali dalam keluarga kelas bawah ini bukan hanya ayah ibu, bukan hanya laki-laki dan perempuan dewasa yang bekerja dalam keluarga itu, tetapi anak-anak juga harus membantu perekonomian keluarga. Nah, dalam keluarga kelas atas, ini seringkali juga tidak ada konsepsi peran gender yang kaku. Jadi ini Crompton dan Leone menyatakan bahwa keluarga kelas atas yang memiliki pendidikan dan pendapatan yang tinggi, ini mendorong kaburnya peran gender. Kenapa? Karena relasi gender cenderung egaliter, di mana baik laki-laki maupun perempuan ini memiliki posisi yang setara dalam pengambilan keputusan. Dan kaburnya peran gender dalam keluarga kelas atas juga bisa dilihat dari perspektif pasar. Karena mereka mempunyai pilihan akses ke pasar yang lebih luas, misalnya peran pengasuhan anaknya digantikan oleh babysitter atau oleh orang-orang yang mereka bayar, maka peran perempuan ini seringkali kemudian peran gendernya menjadi berbeda. Atau misalnya mereka bisa membayar peran yang perempuan yang harus ada di dapur, misalnya diganti dengan catering atau rumah makan misalnya. Nah, untuk keluarga kelas bawah, ketidakberlakuan peran gender ini karena mereka tuntutan ekonomi, tetapi kalau untuk keluarga kelas atas ini kaburnya peran gender ini karena mereka biasanya berpendidikan tinggi sehingga relasinya menjadi lebih egaliter, lebih setara, dan mereka memiliki akses yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan membayar orang lain. Lalu bagaimana dengan gambaran peran gender ideal yang digambarkan dalam masyarakat kita bahwa laki-laki ini berperan produktif sementara perempuan ini perannya hanya peran reproduktif? Nah, secara konsepsional ini justru seringkali dialami oleh keluarga-keluarga yang berada di dalam kelas menengah. Jadi mereka yang berada di dalam kelas menengah ini, mereka tidak miskin untuk melakukan pembagian kerja secara komunal, tetapi juga tidak cukup kaya untuk bisa membeli peran-peran yang disediakan oleh pasar. Tidak cukup bisa untuk membeli jasa-jasa yang ditawarkan oleh pasar untuk menggantikan peran-peran yang mereka terapkan secara genderis. Jadi ini kadang-kadang juga disebut sebagai middle class trap, di mana keluarga-keluarga kelas menengah ini kemudian terperangkap dalam gambaran peran gender ideal bahwa laki-laki itu berperan produktif sementara perempuan ini hanya berperan reproduktif. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga pertemuan ini membuka mata hati kita, membawa manfaat juga buat kita semua, sehingga kita bisa menghindari perilaku-perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang merupakan ketidakadilan gender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.